Dan yang kelima adalah Abu Musa Bazarkawi. Sebelum syahid beliau mengatakan, wahai pasukanku, jika ini menjadi jihad kita yang terakhir, maka yang akan melanjutkan jihad kita adalah Muslim Nusantara Indonesia. 5 orang ini mengatakan hal yang sama. Ini bukan isapan jempol. Saya mendengar langsung 2 di antara mereka. Langsung saya yang bertanya kepada Allah, dan mereka mengatakan hal ini. Jadi mimpi itu Rasulullah berkata, Ya ahla Syam, ya ahla Gaza, innal ladina sayuharrirukum min zulmil yahuda wa yu'aduna al-aqsa ala rihabikum ikhwatukumul muslimun al-Indonesia. Hai ahli Gaza, hai penduduk Gaza, hai penduduk Syam, sesungguhnya orang-orang yang akan membebaskan kalian dari kezaliman Yahudi dan akan mengembalikan Al-Quds Al-Aqsa kepada tangan kalian adalah saudara-saudara kalian Muslim Indonesia. Lau kana bainana al-habib ladana al-qasi wal-qarib min taibatin qabla al-maghrib taliban Lalu apa hikmahnya bagi kita sekalian, para sekalian? Ya, jadi hijrahnya Rasulullah ke Masjidil Aqsa ini adalah isyarat kalau titik tolak kebangkitan Islam ini dari Masjidil Aqsa. Dan itu akan dimulai dengan sholat berjamaahnya umat Islam di sini. Siapa mereka? Taifah Mansurah. Yang kedua, Ahlus Syam. Yang ketiga, Ashabul Al-Yatisud. Para pembawa panji hitam ini akan bergerak dari bumi Khurasan. Dan di manakah Khurasan? Khurasan itu di Afghanistan. Ya, Alhamdulillah, Rasulullah SAW pernah ketika berperang, selesai perang Rasulullah memerintahkan pada Abdullah bin Hawalah Al-Azdi untuk berkeliling mencari makanan, karena saat itu dalam kondisi lapar. Tapi ternyata berjam-jam berkeliling tidak mendapatkan ghanimah. Tidak ada hewan seekor pun, baik itu ke unta, kuda, kambing ataupun sapi, tidak ditemukan. Maka kembali dalam wajah menyesal dan tangan kosong. Maka Rasulullah mengatakan, Ya Ibnu Hawalah, Hei Ibnu Hawalah, jika kamu melihat panji hitam berkibar di bumi Baitul Maqdis atau di pelatarannya, itu pertanda kiamat lebih dekat kepada kalian ketimbang kepala dan pundakmu ini. Teman sekalian, sekarang di Gaza sudah berkibar panji hitam di sana. Selat Gaza. Coba lihat selat Gaza, panji hitam itu sudah berkibar. Artinya tinggal 75 km lagi ke Masjidil Aqsa, panji ini akan dibawa oleh Indonesia. Ya, makanya mereka menyambut kita, para Allah. Mereka menyambut kita. Mereka merayakan HUT RI. Mereka tidak diminta, mereka merayakan sendiri. Untuk membuat mereka bersabar menanti kehadiran kita, karena mereka yakin yang akan membebaskan mereka dari kezaliman Yahudi adalah bangsa kita. Maka apa kita akan diam saja menunggu mereka habis? Yang mereka kibarkan pertama kali bendera kita, itu mengisyaratkan hadirnya kita dulu. Baru merdekalah mereka, baru bendera Palestina dikibarkan. Kebayang nggak, sekalian? Seorang diri melihat ini, bagaimana saya tidak nangis, orang sekalian? Ini janji dari Allah bagi kita. Sekalian, jangan berleha-leha. Pintu surga sudah dibukakan di sana, dan tidak lama lagi dia terbuka di negara kita. Allahu Akbar. Ya, maka jangan salah. Sekali lagi, mereka bermimpi bertemu Rasulullah. Ada 5 orang dari Gaza. Mereka bertemu mimpi Rasulullah SAW di malam yang sama. Mimpi bertemu Rasulullah di malam yang sama, tidak saling kenal dan tidak janjian. Dari mimpi itu Rasulullah berkata, Ya ahla Syam, ya ahla Gaza, innal ladina sayuharrirukum min zulmil yahuda wa yu'aduna al-aqsa ala rihabikum ikhwatukumul muslimun al-Indonesia. Hai ahli Gaza, hai penduduk Gaza, hai penduduk Syam, sesungguhnya orang-orang yang akan membebaskan kalian dari kezaliman Yahudi dan akan mengembalikan Al-Quds Al-Aqsa kepada tangan kalian adalah saudara-saudara kalian Muslim Indonesia. Allahu Akbar. Ya, persiapan yang terbaik saudaraku. Ya, ini adalah momentum kebangkitan Islam. Insyaallah kita runtuhkan kapitalisme Amerika dan Zionisme Yahudi, dan kita kembalikan kemuliaan itu sebagaimana yang Allah janjikan lewat lisan Rasulnya. Baik, Bapak rahmakumullah, tentang mimpi mereka ini, mimpi memimpikan Indonesia ya. Ini mimpinya yang diterangkan melalui beberapa media dan beberapa utusan. Ya. Kalau tidak salah KNRP pernah mengabadikan ini. Ya. Mimpi aneh 5 pemuda Palestina, Masjidil Aqsa akan dibebaskan oleh Indonesia. Tepatnya Ramadan 1435 Hijriah, menjadi duka bagi warga Palestina. 2008, 2009, itu kaum muslimin dibantaikan
di Gaza 3 pekan. Ya, di saat itu kaum muslimin mengalami luka yang luar biasa yang ada di Gaza ini. Dan ternyata Allah memberikan wasiat isyarat ini lewat mimpinya 5 orang soleh dari penduduk Gaza, pemuda Gaza. Alkisah di awal tahun ini 1435 Hijriah, 5 warga Palestina yang tinggal di sekitar Al-Quds bermimpi. Mimpi mereka mirip, bahkan sama, bahwa Masjidil Aqsa, kiblat pertama umat Islam dunia, dan masjid suci ketiga akan dibebaskan oleh orang-orang yang sebelumnya tidak mereka kenal. Wajah-wajah mujahidin itu agak asing bagi mereka, sebab wajah-wajah itu bukanlah wajah-wajah orang Palestina, bukan pula wajah orang-orang Timur Tengah. Tetapi ada kesamaan, ada aura wudhu yang menandakan bahwa mereka adalah umat Islam, bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman. Dari mimpi itu mereka kemudian menjadi tahu bahwa para mujahidin yang ada dalam mimpi itu berasal dari Indonesia, sebuah negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia. Salah seorang di antara mereka merasa heran, sebab ia belum pernah mendengar nama Indonesia dalam kehidupannya yang nyata. Padahal Indonesia adalah negeri dengan muslim terbesar di dunia. Dan dalam mimpi itu mereka lah yang membebaskan Masjidil Aqsa. Dalam mimpi itu tampak muslim Indonesia sangat banyak. Mereka tiba di Palestina dan bertempur melawan Israel. Peperangan demi peperangan dimenangkan oleh muslim Indonesia itu. Mereka tidak dapat dilawan dan tidak dapat dikalahkan. Hingga akhirnya Israel pun takluk di tangan wajah-wajah asing itu. Badal Islamu ghoriba wa sayaudu ghoriba kama bada. Islam datang asing pertama kali dan akan kembali asing kepada Allah. Fatubalil ghuraba, maka berbahagialah bagi orang-orang yang asing. Famanil ghuraba ya Rasulullah? Siapakah al-ghuraba itu Rasulullah? Alladzina yuhyuna ma amatanasu min sunnati, ma amatanasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnahku yang dimatikan oleh manusia. Sunnah untuk berjamaah salat di Masjidil Aqsa. Itu adalah sunnah yang saat ini ditinggalkan. Maka itu akan dilakukan dan itu akan menunjukkan bendera yang akan berkibar di sana adalah merah putih. Betul? Allahu Akbar. Insya Allah di antara mereka adalah kita. Mereka orang-orang Indonesia itu datang bagai air bah. Mereka memenangkan peperangan demi peperangan, dan Israel pun pada akhirnya tunduk kepada mereka. Salah seorang menceritakan mimpinya saat bertemu secara kebetulan dengan orang yang bermimpi sama. Kok mimpi kita sama? Kita tidak saling kenal dan kita tidak berjanji sebelumnya. Kisah mimpi ini telah dimuat di Nabawiyah, salah satu majalah ternama di sana, di Gaza, bersama dakwah pada bulan Februari lalu. Namun kini kembali ramai diperbincangkan dan di-share di media sosial tentang mimpi ini. Sebagian orang tidak percaya dengan mimpi aneh tersebut, dan sebagian lainnya percaya bahwa bisa jadi mimpi itu benar adanya. Sementara lebih banyak lagi orang-orang yang tersentuh dengan kabar mimpi tersebut dan menjadikannya sebagai motivasi untuk terus mempersiapkan diri membela Palestina. Segala mimpi itu benar adanya dan tidak ada orang ketiga yang memang sengaja membuat mimpi itu ada. Jikapun ada, ini menjadi PR bagi umat Islam Indonesia yang memiliki umat Islam terbesar dan terbanyak di dunia. Kata Warlan Nasti mengomentari kabar mimpi tersebut. Ini bukan isapan jempol, karena 5 ulama dunia mengatakan hal yang sama. Yang satu, Syekh Ali Yaqub Al-Abbasi, Ketua Rabita Ulama Palestina, MUI-nya Palestina. Yang kedua, wakil beliau Dr. Syekh Abu Bakar Al-Awawidah ketika berada di Jogokarian mengatakan hal yang sama. Dari sekian banyak negara yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal Indonesia yang belum dipilih Allah untuk memimpin kebangkitan Islam. Tinggal kita. Mesir sudah, Arab sudah, Irak sudah, Yaman sudah, mana lagi yang sudah? Tinggal kita Indonesia yang belum. Ya, kemudian siapa lagi? Hekmatyar. Ketika turun dari podium setelah kemenangannya mempermalukan Israel, mempermalukan Rusia di tanah Hurozan, dia berkata, ya Muslim Indonesia, in lam yakum amnu dinina hada min biladina hada fasaykum min biladikum. Hei Indonesia, jika Islam tidak tegak di negaraku, maka di negaramu lah Islam akan tegak. Kata Hekmatyar. Yang ketiga, yang keempat, Syekh Yusuf Aswaidah, Dr. Yusuf Aswaidah, pakar ahli hadis, Imam Besar Masjidil Aqsa, mengatakan hal yang sama, bahwa salah satu arti merah putih yang disebutkan Rasulullah adalah Indonesia. Dan yang kelima adalah Abu Musa Bazarkawi, sebelum syahid beliau mengatakan, wahai pasukanku, jika ini menjadi jihad kita yang terakhir, maka yang akan melanjutkan jihad kita adalah Muslim Nusantara Indonesia.
5 orang ini mengatakan hal yang sama. Ini bukan isapan jempol. Saya mendengar langsung 2 di antara mereka. Langsung saya yang bertanya kepada Allah, dan mereka mengatakan hal ini. Apakah kita akan berleha-leha? Tidak. Sekarang sudah ada di pundak kita. Mari kita bersatu padu. Kita kuatkan iman Islam kita, kuatkan simpul ukhuwah kita. Dari masjid-masjid ini kita galang kesatuan, kita rekatkan ukhuwah Islamiyah, dan kita buktikan kekuatan kehambaan kita kepada Allah dengan kembali pada Quran dan Sunnah. Dan di saat itu kita melangkah maju. Kondisi Indonesia sekarang adalah latihan bagi kita untuk uji kelayakan, fit and proper test. Hadirnya PKI, hadirnya Syiah di tanah ini, hadirnya Cina, itu latihan bagi kita untuk menghadapi sang kampion kesesatan Yahudi dan Amerika di bawah kendali pimpinan Dajjal dan Iblis laknatullah alaihim. Yakinilah, tidak ada jihad yang paling hebat melainkan jihad ini, dan tidak ada syuhada yang terbaik kata Rasulullah melainkan syuhada di saat perjuangan itu ada. Dan pastikan ketika panji hitam itu hadir, merah putih berkibar di sana lewat tangan-tangan kita. Allahu Akbar. Ya, kita katakan pada mereka, bersabarlah kalian, tingkatkan kesabaran kalian, tunggulah kehadiran kami untuk kita raih kemenangan itu bersama di atas ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Persiapkan yang terbaik ya Ikhwafillah. Apapun yang kita mampu lakukan, dan tidak ada sedekah yang terbaik yang digunakan untuk menolong mereka yang terzolimi melainkan sedekah yang kita keluarkan untuk bisa ibadahnya mereka di Masjidil Aqsa, maka pahala ampunan dosa bagi mereka itu pun yang kita dapatkan. Dan ingat Rasulullah SAW menyatakan akan ada mobilisasi pasukan terbaik di muka bumi. Satakunu jundun fil Iraq, ya, satakunu jundun fil Iraq, wasatakunu jundun fil Syam, Irak, Syam, wasatakunu jundun fil Yaman. Rasulullah memilih 3 titik tadi. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bi ayyi jundin ajtami? Wahai Rasulullah, dengan pasukan mana kami harus bergabung? Fa'alaikum bisyam. Maka hendaklah kau bergabung dengan Syam. Innal iman yauma tahdutsul malhamatil kubra fi makanin yuqalu lahu Syam. Ya, sesungguhnya iman ketika perang akhir zaman terjadi itu akan bertahan di bumi Syam. Wa innal malaikata basitatun ajnihatiha 'alaiha, dan sesungguhnya malaikat akan menaungkan sayapnya menaungi bumi Syam. Kenapa? Untuk menyambut pasukan-pasukan yang terbaik. Rasulullah SAW menyebutkan, la taqumu sa'atu hatta yatahawwalu syiraru ahli Syam ila al-Iraq wa hiyalu ahli al-Iraq ila Syam. Kiamat tidak akan terjadi sehingga seburuk-buruk penduduk Syam nanti akan terusir ke Irak, dan sebaik-baik penduduk Irak akan hijrah ke Syam. Artinya Syiah Rafidah, Syiah Nusairiyah, dan Syiah-Syiah yang lain serta kekafiran kemusyrikan akan hilang dari Syam dengan masuknya hamba-hamba Allah yang terbaik. Salah satunya adalah kita Indonesia. Amin insyaallah. Allahu Akbar.